Aceh? Oke, siap. Oke. Kita ref ya. Oke. Kalau ada mau Masuk minta nona terima saja, jangan lepiki betalai perkara cinta, beta cinta mau sayang paling sayang bersama kita. Beta susah dihantar. Oke. Nah, keren ya sekarang ya, ada lagu pembuka. Lagu pembuka. Oke. Sahabat JBS, hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Papua. Dia adalah Gaudifridus Sone Usnad atau biasa dikenal dengan Godi Usnad. Saya bacakan sedikit ininya ya, prestasinya ya. Wah, Tahun 2017 dia terpilih sebagai salah satu penyair muda Indonesia, Mastera ya. Tahun 2019 menjadi peserta aktif dalam Joglit Fest. Terpilih juga sebagai Emerging Writers di Ubud tahun 2021. Kemudian buku pertamanya Mama Menganyam Noken, penerbit Papua Cendekia tahun 2019. Masuk daftar pendek Kusala Sastra Katulistiwa dan diterbitkan ulang oleh penerbit Kompas. Kemudian tahun 2022 ya, ya. Buku keduanya terbit, Bertemu Belalang. Oke, kita nanti akan ngomong macam-macam dengan Pace Godi Usnad. Sehat Pace? Sehat, baik-baik, sehat, kuat, bahagia. Oke, ini dalam rangka apa di Jogja ke Jawa? Oh iya, sebenarnya saya tidak mampir di Jogja, cuma baru-baru kami ada kegiatan pameran foto. Lalu karena saya salah satu yang terpilih untuk ikut pameran, sudah saya minta izin sebentar untuk singgah di Jogja, sekalian kunjung Mas Koto dan keluarga dan teman-teman yang lain. Oke, itu foto apa Pak C? Pameran di mana? Kami pameran di Good School. Di pokoknya di Jakarta Selatan. Lalu foto-foto itu kalau saya punya bertema tentang anak-anak, pendidikan, lalu kesehatan anak-anak, lalu bagaimana hubungan antara anak dan orang tua. Nah, tema-tema itu yang saya angkat. Nah, tema pamerannya sendiri apa? Papua secara umum atau? Papua bercerita. Papua bercerita. Itu yang ini siapa yang menyanyi itu yang kemarin Mas Koto bilang itu siapa? Jason Ranti. Jason Ranti, dia bilang Papua bercerita, Jakarta berkomentar. Woi, canggih. Itu dari kapan sampai kapan pamerannya? Pamerannya itu tanggal berapa ya? Hari Jumat itu. Saya bisa datang itu. Tanggal berapa itu? Tanggal 8 sampai 11. Pak Aceh di sana ya, tapi pamerannya sendiri sampai 16 Desember ya? Pamerannya sendiri sampai tanggal 16. Jadi teman-teman di Jakarta yang mau berkunjung ke Good School. Tapi pas ini tayang nanti dia sudah selesai pamerannya. Oke. Berarti Pak Aceh ini selain menulis puisi, sekarang juga menekuni fotografi ya? Iya. Esai foto gitu ya? Iya, foto. Dan memang konsennya ke tema-tema di Papua ya? Iya, khusus saya tetap fokus di dunia anak pendidikan. Ya? Pendidikan anak ya. Oke. Bertambah lagi nanti biodatanya Godi Usnad. Oke. Bertemu Belalang. Terbit tahun 2022 ya. 22. Itu naskah disiapkan sejak kapan? Saya siapkan sejak 2019 kalau tidak ya 2019. 2019 memang itu awalnya itu saya masih ragu-ragu sih mau terbitkan tidak kah. Tapi
tiba-tiba suatu hari itu Bang Koto dia bilang, Pace ada naskah kah? Sudah, saya dengan spontan sudah ada naskah ini. Saya langsung kirim saja ke Bang Koto. Tapi 2019 ya? Ya 2020 2020. Bang Koto kontak saya. 20 atau 21 yang Bang Koto kontak saya itu. Tapi cukup lama berarti ya? Kenapa bisa ketahan lama naskahnya di penerbit? Ya karena itu tadi masih perbaiki, kadang saya masih ragu-ragu, lalu Bang Koto sendiri masih bilang apa sih ini masih kurang ini, ternyata setelah saya lihat ya betul ya ternyata masih kurang ini, ada kesalahan, ada kekeliruan. Kemudian naskahnya diikutkan juga ya Pak Cek ke DKJ ya? Iya waktu itu. Jadi naskah sudah siap sebenarnya, siap terbit ya? Sudah terbit sebenarnya. Sudah siap Pokoknya terbit. waktu itu lolos atau tidak ya JPS tetap siap untuk terbitkan. Wah luar biasa Pak Cek. Kemudian dia menjadi naskah yang menarik perhatian juri sayembara manuskrip puisi Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021. Bertemu belalang ini apa makna filosofisnya Pak Cek? Apa ya? Katanya ada belalang itu jadi saya cerita saja ya. Di pedalaman, di halaman sekolah itu kan anak-anak biasa datang sekolah. Di halaman sekolah itu kan banyak belalang. Biasanya yang saya lihat itu selain mereka kejar itu bola, ya mereka juga kejar kupu-kupu, kejar belalang. Jadi disitulah mereka mengisi waktu penantian menunggu guru yang mau datang atau mungkin masih terputar di kota begitu. Jadi mereka selalu berusaha untuk datang ke halaman sekolah, meski anak-anak biasanya itu sambil tunggu guru datang, mereka biasa itu kejar bola. Selain kejar bola itu kejar itu kupu-kupu, kejar belalang. Lalu di puisi itu kan saya tujukan untuk satu adik namanya Caca. Nah saya dapat cerita juga dari mamanya bahwa selama pandemi itu dia tidak lagi ketemu dengan guru. Ya karena itu pagi-pagi itu dia selalu pergi itu kejar-kejar belalang begitu. Jadi ketika dia cerita begitu saya kok kebayang bisa juga saya coba sedikit merenungkan, siapa tahu jadi puisi begitu. Dan jadi. Jadi puisi-puisi dalam buku ini banyak bicara soal apa aja Pak Cek? Banyak yang banyak sih masih bicara tentang ya? pendidikan. Memang Pak Cek memang fokusnya kayak itu ya, isu soal pendidikan ya. Soal pendidikan. Dan daerah yang jauh ya dari pusat ya. Pusat. Bagaimana mereka ada pesawat Pak Cek? Mereka dengan alam, lalu bagaimana hubungan mereka dengan perkembangan kemajuan itu. Jadi saya coba untuk angkat sih pengaruh-pengaruh dari kemajuan zaman. Memang konsentrasinya Pak Cek di bagian itu ya. Iya. Karena memang setiap hari selalu itu tadi bertemu mereka. Biasanya kami bertemu di pojok baca atau di rumah singgah itu. Oke, Pak Cek berarti kan mengajar di Papua udah berapa lama? Sudah 8 tahun totalnya mengajar ya. Bisa cerita nggak Pak Cek dari maksudnya proses sampai di Papua, kemudian mengajar di mana saja dan sampai hari ini gitu? Awal-awal itu saya cari kerja di datang ke Jogja. Sempat ya? Sempat ke Jogja, tapi ke Jogja itu lebih banyak terinspirasi itu umbu katanya itu saya dapat cerita betul atau tidak bahwa dia selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu jalan berdua, untuk merenung, untuk mengamati, untuk mendengar sebelum menulis puisi. Saya dapat cerita begitu sih. Kamu jalan dari mana ke Jogja? Jadi saya jalan dari Bebersari kan? Bebersari lalu ke Malioboro, karena itu kan di situ kan dulu katanya itu istana
PSK mereka ya. PSK-nya tinggal, mereka tinggal. Tapi begitu sampai di situ saya coba duduk, kalau merenung kok tidak bisa tulis puisi ya. Oh, itu belum sudah menulis puisi? Sudah pengen. Tapi kan pengen menjadi penyair. Pengen jadi penyair sih. Karena itu tadi saya dapat cerita dari itu siapa yang namanya? Pastor, salah satu pastor yang dia memang kenal Umbu, dia punya hidup. Oke, begini sekarang Pak C. Kita ngomongin ini dulu biar agak runut ya. Kamu lahir dan tinggal di mana, besar di mana, dan pendidikan awalnya? Saya lahir besar di Timor. Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu saya SD masih di kampung, lalu SMP-nya sudah pergi ke satu kabupaten Belu. Kalau di Belu SMP-nya ya? SMP-nya di kota, lalu SMA-nya masih di Belu tapi di seminari. Seminari, SMA seminari ya? SMA seminari. Terus lanjut ke? Selalu saya lanjut ke ada satu masa sebelum jadi frater itu kan ada masa novisiat. Nah, itu macam tempat di mana kita dididik untuk merenung, untuk pengolahan apa namanya itu batin begitu. Spiritualitas, pengembangan spiritualitas hidup. Nah, supaya 2 tahun di Manggarai. Manggarai ya. Nah, lalu setelah itu ke kuliah di Ledelero, filsafat. Filsafat ya? Iya, ya. Filsafat. Tapi bukan pendidikan ya? Ya pendidikan. Maksudnya ngambil jurusannya bukan pendidikan sih. Tapi itu jurusan filsafat. Filsafat ya. Nah, lulus tahun berapa Pak C? Saya lulus tahun 2010. 2010. Nah, terus? Lalu setelah itu saya menjalani praktek macam KKN begitu di pesantren. Di ND. Tinggalnya mereka selama 1,5 tahun. Jadi begitu pulang saya memilih untuk merantau, berhenti jadi frater, tidak mau lanjut lagi jadi pastor. Kenapa alas apa kendala ini? internal ya saya merasa belum siap untuk lalu beberapa pastor anjurkan ya kalau 3 tahun di luar, kalau rasa bagaimana bisa masuk lagi. Tadinya memang siap gitu ya? Iya, belum siap sih. Nah, rencananya waktu muda gitu, waktu muda ya? Ya, waktu saya memang dari kecil memang mau jadi pastor, dan alasan jadi pastor itu saya mau ke Argentina. Motivasinya jadi pastor untuk ke Argentina. Kenapa? Dekat hubungannya? Karena itu tadi mau terhubung ya? Nggak mau, karena fans dengan ini Maradona. Di sepak bola ya. Ya. Bagus. Nah, ketika saya cerita ke sepupu bapak begitu, bapak bilang, kau jadi pastor sudah supaya kau bisa pergi ke Argentina, lebih gampang jadi pastor untuk pergi ke Argentina. Iya. Nah, lanjut selesai kuliah Pak C? Selesai kuliah dan apa tadi KKN tadi itu praktek tadi? Selesai itu setelah keluar. Balik kampung. Setelah saya keluar saya bingung saya mau jadi apa. Nah, dalam hati sudah saya coba untuk menekuni dunia tulis menulis. Sebelumnya kan kesadaran baru berarti? Iya. Bukan keinginan dari lama juga. Keinginan lama tidak. Keinginan dari kecil kan kami mau jadi pastor ya. Setelah lepas dari jadi pastor menulis. Mau jadi penulis. Apa penyebabnya? Tidak ada bakat lain yang saya bisa punya. Mau jadi petani, saya tidak kuat berpegang cangkul. Kenapa tiba-tiba jadi penulis gitu? Apa wartawan atau apa gitu bayangannya? Intinya saya mau jadi seperti Umbu. Umbu memang sudah jadi cerita ya di cerita saya dengar. Sekolah ya. Oke, kita pindah ke sini Pak C. Terus tiba-tiba ingin jadi penulis ya? Ingin jadi penulis. Nah, pengen jadi penulis kan, tapi kan saya baru belajar. Tidak mungkin saya di tanah rantau lalu saya hanya menulis saja, tidak mungkin. Akhirnya sudah saya putuskan untuk cari-cari kerja juga, tapi saat itu cari-cari kerja tidak pernah dapat. Itu masih di timur? Waktu saya cari kerja mulai dari di ND. Di ND lalu tidak dapat kerja, uang tinggal 10.000. Wah, tiba-tiba ada teman lagi yang ajak ke Maumere. Sudah saya berangkat ikut ke Maumere. Ikut ke Maumere sampai sana.
dapat kerja di situ, saya bisa bertahan hidup. Berapa lama? 6 bulan di Kerja apa itu, Baca? Saya jadi tim sukses untuk Gede gajinya berarti. Jadi apa tidak? Hah? Biasa ya, cukup untuk bisa. Tapi jadi orangnya. Tidak jadi. Oke. Kalau jadi berarti saya pasti sudah jadi pegawai negeri itu. Ya. Tapi waktu itu saya tetap menjaga itu cita-cita untuk tetap jadi penulis. Saya sering tulis. Sudah menulis ya? Ya, tulis laporan future begitu, cerita-cerita begitu. Lalu kirim ke teman, atau saya tulis puisi di HP. Nah, lalu bagikan ke teman-teman. Oh, bukan buat goda-godain cewek. Oh, bukan. Nah, biasanya kan tipe-tipe penyair laki-laki bisa gitu kan, nulis kata-kata indah di itu dalam perkembangan nanti. Oh, oke. Ini kan latihan. Saya biasa tulis lalu kirim ke teman-teman. Mereka bilang, lanjutkan. Saya lanjut. Selain Umbu, siapa yang mempengaruhi penulisan apa aja? Atau karya? Setelah itu Bang Tendra. Tapi nanti di Papua kan? Oh iya. Belum cerita dulu kita soal ini. Selama di masih proses tadi itu. Iya, proses itu bacaan atau apa gitu. Saya sering baca Jokpin. Sudah ya? Sudah, waktu itu tahun 2007 kan sempat Jokpin ke sekolah seminari. Oke. Tapi waktu itu kan teman-teman yang lain kan ketemu dengan penulis-penulis itu. Tapi saya waktu itu mau bertemu, tapi saya malu. Saya kan malu. Saya kan tipenya pemalu. Nah, yang masuk itu kan sudah menulis di koran, dan waktu itu kan saya belum menulis di koran. Saya baru menulis di catatan harian. Jadi saya tidak berani masuk. Jadi saya hanya lihat dari jauh saja penulis. Agus Nur waktu itu juga. Datang juga Dengan Butet. Waktu itu. Tapi saya yang lain sibuk untuk foto, dan mereka saya memilih untuk lihat dari jauh. Oke. Tapi bukan karena itu juga pemicu pengen jadi penulis ya? Tapi itu momen bagaimana kita bertemu dengan para penulis. Terus kemudian dari Momere? Dari Momere saya ke Jogja. Dari situ saya ke Jogja. Jogja itu ketemu dengan beberapa teman yang kuliah di sini sudah. Itulah yang mereka yang membantu saya dalam hal makan minum. Lalu, berapa lama itu? 4 bulan di Jogja. 4 bulan di Jogja. Dengan impian jadi penulis. Iya. Dan saya melakukan ritual ya seperti di Kampung Umbu itu. Jalan malam, saya jalan kaki sendiri. Sering tidur di Alfamart. Saya tidur di Alfamart. Di Umbu belum ada Alfamart sih soalnya. Ya. Nah, waktu itu kan saya sering dengar bahwa di Jogja kan banyak penulis, banyak penyair. Tapi waktu itu kan saya mungkin karena tertutup ya. Saya kan tipenya ya tidak. Pernah datang nggak di acara sastra waktu itu? Tidak. Tapi pingin sekali untuk bertemu 1-2 orang, khususnya Bang Tendra. Karena sudah baca Karena sebelumnya saya sudah baca ini apa? Tuhan telepon aku dong. Telepon aku dong. Iya. Jadi memang Tendra sejak awal ya, sejak awal ya. Saya baca puisinya itu. Wah, keren. Oke. Tendra masih di Jogja waktu itu. Iya, saya akan baca itu yang pokoknya mengisahkan tentang lempuyangan itu. Lalu sempat sebut juga Tugu. Penasaran dengan itu Tugu itu yang bagaimana. Tapi waktu itu saya bertemu dengan Tugu ya dibaca puisinya Tendra. Iya. Jadi ya Tendra BP salah satu ininya dibaca waktu masih di Timur ya? Iya, masih kuliah. Masih kuliah ya. Jadi salah satu penulis yang mempengaruhi Pace Godi dalam menulis itu ya salah satunya Tendra BP dengan Tuhan telepon aku dong. Nah, terus dari Jogja tadi? Dari Jogja saya ke Surabaya. Surabaya saya cari-cari kerja, pengen jadi guru, masuk lamaran di beberapa sekolah, cuma ya itu tadi saya kan bukan dasarnya ijazahnya bukan pendidikan. Jadi saya satu kali saja dipanggil untuk wawancara. Mereka hanya ya sempat hanya bertemu lalu ya sudah senyum-senyum saya, tapi untuk panggilan berikutnya datang kerja tidak. Akhirnya saya sempat juga melamar di warung. Kerja
kerja, pengen kerja di. Bayangkan melamar di warung dengan ijazah filsafat. Dan tidak ditolak. Ditolak. Di kafe ya? Di kafe ada. Di Jogja apa di Surabaya? Di jalan apa waktu itu saya berani untuk tabrak masuk antar lamaran itu. Pokoknya saya bilang intinya saya mau cuci piring kah, mau cuci apa, pokoknya intinya saya dapat kerja supaya saya bisa bertahan. Nggak bisa juga ya. Tapi itu juga tidak. Kemudian panggilan ke Papua itu tahun berapa? Nah itu dari beberapa Surabaya? bulan 2000, tanggal yang saya ingat itu tanggal 13 Februari 2014. 13 Februari. Posisi masih di? Saya berangkat dari Surabaya. Oh, berarti sejak pergi dari rumah itu langsung ini? Ya, langsung. Nggak pernah balik lagi ke Tidak rumah? balik lagi. Jadi saya berangkat dari Surabaya itu tanggal 13. Saya ingat baik tanggal 13 Februari 2014. Tanggal 14 Februari jam 7 saya injakan kaki di Sentani. Oh, Sentani ya. Naik apa itu? Naik pesawat. Oh, pesawat ya, gitu ya. Perjalanan pertamanya ya. Perjalanan pertama. Kira masih kapal. Oke. Waktu itu kan di sana di keuskupan kan mereka bilang butuh harus cepat, kalau tidak nanti orang lain yang ambil posisi. Itu dapat ininya dari mana? Dapat peluang kerja? Dari keuskupan. Mereka cari-cari orang di sana untuk kerja di pedalaman, cuma itu tadi ada yang datang lalu hanya sebentar saya langsung hilang lagi. Sudah mereka cari lagi yang betah mau tinggal di pedalaman. Nah, terus dapat dari teman? Dapat informasi dari teman di Coba Jogja. nih gitu. Oh, di Jogja. Coba di Jogja. Waktu itu dapat informasi di Facebook. Jadi berita itu menyebar, sudah mereka telepon. Oh, di posisi di mana? Saya tidak kasih tahu bahwa saya di Surabaya. Saya bilang saya sudah di Papua. Sudah bekerja ke belum? Saya bilang saya belum kerja. Oke, ini ada yang ini cari kerja. Oh, sudah, saya langsung. Terus transport itu tanggung sendiri dong? Ya, tanggung sendiri, dan saya sempat pinjam uang teman. Salah satu teman SMA seminari, dia kerja di kelapa sawit di Papua. Jadi pinjamkan uang itu, sudah saya pakai itu. Berangkat. Rencana mau gade itu laptop. Oh, sudah punya laptop. Sudah saya mau gade. Saya bilang sudah, ini tidak apa-apa, yang penting saya bisa bertahan hidup. Bekalnya apa ketika itu? Laptop satu, laptop saja, dan buku puisi. Waktu itu belum ada. Oh, belum ada ya. Tapi waktu itu saya sempat kirim puisi juga pertama ke Bali Pos. Di Jogja saya sempat kirim 2 kali. Oh iya, ke tidak tahu dimuat atau tidak. Lalu sampai di Surabaya saya coba kirim ke Jawa Pos. Ya, saya yakin itu pasti tidak dimuat. Sebelum berangkat ke Papua ya. Saya begitu sampai di Papua juga saya masih kirim puisi 20 atau 25 ke Bali Pos juga lewat kantor pos. Katanya di print ya. Katanya kan Umbu tidak punya email apa semua, kan harus kirim lewat pos. Ini karena Umbu nih ya. Saya kirim karena Umbu tadi. Sudah saya kirim, saya tidak peduli ya mau muat kah tidak, intinya bahwa Umbu pernah lihat saya punya puisi itu, karena saya tadi fans betul sama Nah, di Papua dimulai dari tahun 2014 berarti ya? Dimulai dari 2014. Pertama kali di mana? Mengajar di mana, Pak? Di SD YPPK Akar Indah Semografi. Oh, di semografi awalnya ya. Sampai tahun? Sampai 2018. 18 ya? 18. Puisi-puisinya saya ingat Pace ini titik mangsanya di semografi gitu ya? Iya. Tidak ada sinyal? Tidak di sini. Nah, disitulah tempat saya saya tidak punya kesibukan lain. Waktu itu memang saya sudah buat apa jadi penulis, mau begitu. Intinya bahwa saya bisa tiap bulan saya bisa dapat uang. Oke. Tapi saya rasa ini kalau tiap hari begini lama-lama ini saya bisa bosan juga. Bosan dan bisa gila juga. Karena habis mengajar kita hanya duduk lihat saja, tidak ada kesibukan lain, sinyal juga tidak ada, jadi HP hanya pakai untuk dengar lagu. Nah, disitulah saya mulai baca berulang-ulang itu puisinya Jokpin sama ini Bang Tendra. Jadi saya baca ulang. Jokpin yang mana? Yang diterbitkan itu di
Kompas itu kekasihku. Pacar kecilku. Pacar, bukan pacar kecil. Yang apa namanya? Kau adalah, yang ada salah satu puisinya itu, kau adalah mata, aku air mata. Oh. Jadi saya baca ulang. Itu dapat di mana buku-buku Pace? Saya beli di ND waktu saya jalani masa top macam KKN begitu di ND. Oh, berarti buku puisi ini dibawa dari ini ya ke Papua ya? Iya. Saya kemana-mana saya selalu bawa. Jadi bekalnya tadi selain laptop, buku puisi ya? Puisi. Jadi tiap kali saya rasa bosan ke apa, saya buka laptop saya. Kekasihku ada ya bukunya jawabnya kayaknya ya, judulnya. Terus Tendra yang masih Tuhan telepon aku dong. Tidak, yang manusia utama. Oh, pas ya. Manusia utama. Jadi waktu itu saya naik tempat sinyal. Saya kirim pesan ke Bang Tendra. Bang Tendra, saya ada puisi ini. Oh ya, kirim dong, kirim supaya saya bisa lihat, saya bisa perbaiki. Sudah saya kirim. Nanti tunggu berapa menit, habis itu dia kirim lagi. Oh begini Pace, dia kasih tahu. Ya. Jadi saya begitu saya naik tempat sinyal. Tempat sinyal ini naik bukit? Ya naik bukit. Bukan naik pohon kan? Bukan naik pohon. Jauh dari sekolah? Ya 30 menit lah. Oh, di daerah situ titik sinyalnya ada gitu ya? Sinyalnya. Itu di semografi ya? Iya. Pace, di semografi berarti proses kepenulisan tahap keduanya Pace dimulai berarti ya? Iya. Jadi tahap pertama kan di perjalanan itu ya? Perjalanan. Lalu kedua di semografi. Tahap awalnya apa dulu yang diikuti? Tahap awal kepenulisan maksudnya? Iya. Oh ya, jadi awal-awal itu kan di tempat sekolah di Seminari Tinggi kan ada kelompok sastra. Nah disitulah saya masuk, terlibat di situ karena ya itu tadi seperti tadi saya bilang, saya tidak punya hobi lain, mau bola kaki mau apa tidak punya. Sudah saya masuk di kelompok itu. Ada kelompoknya ya? Ada kelompok sastra. Nah disitulah saya mulai berproses tulis. Waktu itu kan masih tulis ya, kita masih belajar waktu itu. Tapi ya beruntung bahwa saya bertemu dengan teman-teman, dengan dosen yang selalu memberi apresiasi untuk saya terus menulis. Ada nggak sejumlah teman-teman ini yang masih aktif menulis sekarang yang dikenal? Ada beberapa yang masih aktif. Mereka masih aktif untuk menulis. Kalau ini misalnya dengan teman-teman kayak Felix, Mario, secara ini nggak ketemu ya, cuma asal aja ya? Oh, kalau Felix belum pernah ketemu. Kalau Mario, saya sempat kirim juga beberapa puisi untuk dilihat lagi. Ya dia kasih masukan waktu itu. Lalu waktu itu yang tahun 2017 kan Mario kan sempat kirim buku. Iya. Oke, tahun 2017 ini Pace kan ikut Mastera ya? Iya. Nah, coba cerita Pace proses dramatiknya. Jadi waktu itu kan tiap kali saya naik di tempat sinyal itu kan ya selain dengan Bang Tendra, saya juga sering kirim puisi saya ke Dayu Rufanto. Dayu Rufanto. Nah dia iseng-iseng dia ketik di laptop. Lalu waktu itu dia kirimlah ke Mastera karena waktu itu dia. Itu Dayu yang mengirim? Iya dia yang kirim. Itu buku belum terbit ya? Iya belum. Belum. Yang Mama Noken belum ya? Belum. Jadi waktu itu dia iseng-iseng melempar di IG, lempar di Facebook. Tapi waktu itu kan ya mereka komentar, tapi saya kan tidak tahu karena sinyal. Tapi tiap kali saya kirim puisi itu dia selalu ketik. Kakak Dayu selalu ketik, lalu simpan. Banyak puisi yang. Itu Dayu yang mengirimkan? Iya waktu itu dia. Terus berarti tahun 2017 ini momen pertama Pace ya ketemu dengan sejumlah penyair termasuk Bang Koto. Mastera. Berarti itu momen awal ya? Momen awal dimana ya untuk benar-benar menseriusi ya. Ternyata saya masih bisa waktu itu. Saya dalam ternyata saya masih bisa menulis. Kalau tidak saya sudah berhenti.
Mungkin sudah jadi pedagang waktu itu. Wah. Pak C ini mengajar agama loh. Guru agama di sekolah waktu itu ya. Iya, waktu itu mengajar. Kemudian dari semografi kemudian sempat sekarang pindah ke Ubrup. Nah, jaraknya jauh ya? Jaraknya jauh. Tapi satu kabupaten. Masih satu kabupaten, satu distrik. Oh, satu distrik ya. Kecamatan. Oh. Dari itu di Ubrup sampai dari 2018 berarti ya? Ya, mulai dari masih ngajar waktu itu. Waktu itu kalau pindah ke Ubrup sudah ngajar lagi, lebih banyak pelayanan pastoral. Saya beri pembinaan untuk mereka yang nikah atau mereka yang mau terima komuni, mereka mau baptis anak, saya membina mereka. Menikah ya. Nah, lalu nanti dalam tahun-tahun berikutnya kami di pastoral kan mulai dirikan rumah singgah untuk anak-anak yang anak-anak SMP, lalu ada pojok baca yang untuk anak-anak SD yang mereka mau datang belajar. Nah, di situ saya mulai sibuk lagi. Itu di distrik ya, pusat ya? Iya, di pusat. Berarti kemudian Pak C sekarang mengelola rumah singgah itu ya? Rumah singgah itu. Dan dengan sejumlah aktivitas di situ. Iya. Tapi masih satu masih di bawah keuskupan berarti. Iya, masih itu bagian dari tugas pelayanan. Tapi tidak di Ubrupnya lagi sekarang berarti? Iya, itu di masih Ubrup ya. Tapi sinyal sudah oke. Sinyal sudah oke. Tidak lagi jalan kaki panjat gunung, tidak lagi itu. Semua kita tinggal duduk saja, sinyal datang, SMS bunyi begitu. Oke. Apa peristiwa apa yang membuat dirimu yakin bahwa puisi adalah pintu untuk bahwa ini memang dunia yang harus saya tekuni gitu? Apa momennya? Saya kan kebanyakan memendam ya, melihat ketimpangan itu kan saya lebih banyak memendam lalu bermenung sendiri. Nah, mungkin karena filsafat mungkin karena itu ya, daripada bermenung sendiri, daripada ini ya lebih baik tulis dalam bentuk puisi. Nah, puisi kan menulis puisi kan saya sudah lumayan tekuni, sudah lama ya saya menulis dalam bentuk itu. Berarti puisi sebagai ini ya, suara ya, untuk menyuarakan mereka yang tidak bersuara. Oke. Sekarang pindah juga ke foto juga sekarang. Sekarang pindah lagi ke foto. Apa yang ini? Kenikmatan apa lagi kalau di foto? Ya saya bisa makin dekat dengan mereka yang ingin saya foto, karena kan di foto kan ya kita harus tanya baik-baik, minta izin lalu tanya dia pun kehidupan. Kalau di sastra kan kita macam, kalau di puisi ya saya yang biasa sebut ya saya bisa duduk macam tanya-tanya sepintas begitu. Tapi kan foto kan ya langsung ya, lebih dekat. Saya harus lebih dekat, lebih dekat. Tidak mungkin saya foto dia diam-diam sembunyi-sembunyi. Nanti ya kadang itu bisa. Jadi puisi adalah suara universal ya. Sementara foto ini lebih personal. Lebih personal ya. Oke. Jadi akan tetap menekuni foto ya. Iya. Seterusnya ya. Saya harus menekuni ini karena waktu saya diminta untuk ikut pelatihan ini, ya tugas berikut setelah saya pulang saya harus dampingi anak-anak untuk mereka baca. Kalau ada yang mau ya saya bisa tularkan kemampuan memotret untuk anak-anak. Jadi awal-awal saya tidak juga mau ini, tapi karena ya tugas supaya ilmu ini saya bawa ke anak-anak, ya sudah. Perangkatnya ada kayak kamera segala macam. Ya, kalau perangkatnya ya nanti diusahakan lah. Oke. Mudah-mudahan ada rezeki. Oke, amin. Atau JBS mungkin mau sumbang. Oh siap, nanti kita donasi ya untuk kamera ya. Itu bisa itu Pak ya. Iya. Terus apa? Kalau Mas Tera salah satu pintu ya Pak C keluar untuk yakin bahwa puisi adalah saya sudah sampai di titik bahwa saya memang penyair nih gitu. Iya. Terus kenapa kemudian buku ini gimana ceritanya? Bikin buku pertama itu ya itu juga karena dipaksa itu. Setelah dari Mas Tera ya? Ya, setelah Mas Tera kakak ayo terbitkan. Tapi saya waktu itu saya masih malu-malu, saya masih ragu-ragu begitu tuh. Sudah saya berani saja sudah.
mau salah ke benar ya sudah tabrak dulu. Nah, sudah waktu itu saya kirim, lalu setelah saya lihat banyak juga yang salah ini. Nah, tapi kan ya sudah jadi, awal jadi ya sudah tidak usah. Tahun berapa itu? 2019? 2019 itu mulai diproses itu. Cetak Papua apa itu ya? Papua Cendekia ya. Dayu ya. Dayu. Terus cetak berapa itu Pak? Waktu itu 400. Banyak ya. Ada banyak. habis tuh. Tidak. Dia masih ada beberapa sih yang masih tersimpan. Ya beberapa eksemplar lah ya. Tapi kemudian itu diterbitkan ulang sama Kompas ya. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Ceritanya saya ketemu Kompas di Borobudur itu. Nah, jadi ketemu di situ. Biasa. Saya kemana-mana kan saya selalu bawa itu mama mengayam kan saya kasih. Ya, penasaran dari mana, tanya dari mana, saya dari Papua. Saya cerita omong kosong. Lalu saya mulai sadarkan, ini saya punya buku puisi. Mungkin Kompas berminat ya, silakan. Sampai Kompas berminat ya sudah. Dicetak ulang sama Kompas berapa Pak? Di kontraknya 1.000, 2.000, 3.000? Mungkin 200 lebih mungkin. Percetak per ini ya. Sedikit karena waktu itu kan pandemi ya. Iya. Tapi kontrak sekarang masih hak ininya masih di Kompas berarti ya. Masih. Waktu cetak ulang ada beberapa puisi baru, jadi di ada tambahan ya? Ya. Di apa nama istilahnya, di seleksi lagi. Lalu saya bilang, saya ada beberapa puisi lagi nih. Berarti ini edisi revisi, berarti ada sejumlah puisi yang kemudian dibuang juga? Enggak? Disimpan. Disimpan. Waktu itu siapa ini? Yang di sini. Purnama. Itu. 5D Purnama hubungi saya, lalu sudah dampingi untuk kasih masukan begitu. Ya, makin mengerti. Ternyata menulis puisi ini. Purnama salah satu orang yang cukup responsif dan antusias baca puisi Pace itu. Jadi ya senang katanya. Nah, Pace sendiri mendefinisikan diri sekarang misalnya kekaryaan pandangan gitu. Lebih dekat ke Papua berarti ya? Iya. Lebih merasa saya punya perasaan atau kelahiran kedua itu Pace. Saya merasa makin dekat dengan Papua, saya makin terasing dengan Pulau Timur. Jadi macam rasa mau pulang, macam sekarang kan persiapan mau pulang. Saya kok deg-degan, takut untuk pulang begitu. Macam tidak ada rasa percaya diri untuk pulang. Macam takut untuk pulang. Padahal bapak orang tua di sana kan merindukan, tapi saya macam ragu sekali untuk pulang. Seolah-olah ya tempat itu tempat yang baru untuk saya. Papua Ubrup sudah macam rumah kedua saya ya. Tapi ini pulang pertama berarti ya? Ya, setelah 10 tahun hilang saya pulang ini. Jadi dari rumah sampai kemana-mana gitu ya, terus ke Jawa segala, ke Papua, berkali-kali bolak-balik ke Jawa juga tetap nggak sempat pulang ke rumahnya. Iya. Jadi waktu itu memang ada yang 2019 di Jogja. Mau pulang, menyeberang ke sana, tapi takut, macam perasaan belum siap. Waktu kegiatan di Bali, kemarin ya, Ubud mau pulang, nggak jadi juga. Apa yang bikin tidak siap? Dan kenapa sekarang lebih siap dari sebelumnya? Mungkin karena selain pulang harus macam kita bawa apa, tidak mungkin macam bawa apa mungkin orang tua bawa diri aja gitu ya. Orang tua tidak meminta kita untuk bawa, tapi mereka ingin sekali lihat mereka punya anak ini masih ada depo mata, depo hidung gitu. Sekarang kan punya oleh-oleh 2 buku puisi dengan 3 terbitan berbeda. Iya. Jadi itu rencana mau kasih saya mau kasih bapak dan mama untuk katanya bapak ingin sekali baca Bertemu Belalang, ingin sekali memiliki. Mungkin itu dia bangga, mungkin ada satu kebanggaan. Hal lain apa yang bikin sekarang harus pulang? Ya karena orang tua
Ya mereka sudah mulai tua dan sudah berkali-kali meminta harus pulang dulu. Atau yang personal ada nggak? Ya, ya pulang untuk ya lihat-lihat, siapa tahu ada yang suka dengan nonton dengan nonton loh. jujur saja lah Pace. Siapa tahu ada yang suka dengan saya, ya sudah kita jadi teman hidup, model-model begitu toh. Ya. Tapi ini juga dalam rangka rencana pernikahan Ya, ya pulang ya libur. Minta izin atau mau cari jodoh? Pokoknya pulang saja. Nanti bagaimana nanti baru saya kabari. Iya. Dulu di puisi-puisi Pace saya lihat ada beberapa puisi, ada persamaan-persamaan kepada siapa? Oh iya, ya waktu itu kan biasa patah-patah hati toh. Nah, jadi patah-patah hati di tempat yang tidak ada sinyal, sudah lahir ya puisi-puisi cinta ya. Puisi-puisi cinta. Sekarang malah tidak bisa lagi puisi-puisi cinta. Oh, takut. Karena sumber inspirasinya mungkin tidak juga ya. Karena tiap kali yang saya kalau saya kemarin tiap kali menulis puisi untuk orang-orang itu, mereka dengan sendirinya hilang. Jadi saya mulai takut, saya tidak mau tulis lagi. Nanti mereka tiba-tiba pergi begitu. Ada trauma? Ya seperti itu sih. Jadi bahkan yang sekarang ini pun nggak mau disebutkan dulu ya. Tidak. Makanya saya selalu menahan diri ya. Biar saya. Jadi trauma ya? Ya seperti itu mungkin seperti itu. Karena ada beberapa sih. Ada perasaan kecewa, sedih atau? Ya sedih. Ya mungkin itu kan belum dapat jodohnya. Ya. Semoga. Tapi kan tiap kali menulis hasil akhirnya ya kosong. Jadi harus lebih tidak usah tulis. Ini aja undangan pernikahan itu kayaknya puisi yang indah juga Pace. Siapa penulis yang Pace suka siapa? Oh ya, jadi yang saya suka itu puisi dulu. Ya Bang Tendra, Mas Jopin, lalu ini siapa? Sitor Situmorang, lalu Pablo Neruda. Lalu kalau novel saya suka baca Pram, lalu akhir-akhir ini kan Hemingway. Hemingway ya. Ya. Terus dengan ini siapa ini Mas Ais Laksana. Baca. Dan sempat belajar juga dari Mas. Kelas menulis ya. Kelas menulis. Wah, pantesan sekarang kalimat pertamanya sudah mengagetkan ya. Sudah dari judul sudah wah ini sudah kurang ya titik-titik ini. Terlalu seru. Nah, kenapa ya kemudian akhirnya memutuskan memakai nama Godi Usnaat? Kalau di sebelumnya kan masih pakai nama panjang ya. Apakah ada dipaksa penerbit? Jadi waktu itu saya juga bingung ya. Ini mau pakai nama biasa kah atau ya sudah saya pakai nama saja, nama KTP itu. Waktu terbitan awal tuh. Iya. Nah sebelumnya kan saya biasa tulis opini di koran itu kan pakai Godi Usnaat. Oh sudah pakai ya. Jadi sudah saya pakai itu saja. Nah terus ada masukan dari Bang Koto, dari Bang Ten, ya pakai yang orang bisa sudah lebih populer duluan ya. Dan orang mudah ingat, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang bahaya, orang tidak ingat jadinya. Tapi kalau Umbu senangnya 3 kata loh. Umbu, Landu, Paranggi. Kamu masih kurang nih. Godi, Usnaat berdua. Oh berarti harus tambah lagi. Satu lagi. Godi, Papua, Usnaat. Dan sekarang Papua kan sudah jadi nama tengah Baca ya. Sudah personal ya. Iya. Artinya memang Pace di Papua sekarang kan juga tidak hanya sebagai seorang menjadi guru atau mendidik anak-anak ya, tapi juga isu-isu di Papua juga Pace juga punya trust ya kayak situ ya, misalnya soal pendidikannya, segala macamnya ya. Aku sih saya makin bergula dengan ya situasi itu pendidikan. Sering tanya-tanya guru, kenapa begini? Ya mereka bercerita, kami begini karena situasi misalnya karena
kontrol dari pemerintah daerah yang tidak mau kontrol mereka tuh. Macam itu tuh. Jadi ketika guru di kota mereka tidak dikontrol. Macam tidak ada yang kontrol. Kenapa lama-lama di kota model begitu? Oh, dia guru Pak, harusnya dia ngajar di satu tempat di daerah gitu ya. Tapi dia memilih tetap tinggal di kota. Oh, itu problem ini ya. Itu sekolah-sekolah negeri terutama ya berarti ya. Negeri, swasta sama aja ya. Sama aja ya. Jadi itu kan kalau pemerintah daerahnya atau pemerintah provinsinya kontrol baik, saya sangka guru-guru akan taat. Terus ya perhatikan ya gaji kontraknya itu memang dibanding kebutuhan hidup di sana ya. Tambah lagi ya kalau tiap 6 bulan atau 3 bulan sekali baru dibayar itu kan, wah itu kasihan juga. Akhirnya saya juga perlahan-lahan mengerti, iya, saya jadi paham kenapa mereka sampai begini. Iya. Apa kemudian dia memilih di kota apa? Dia kerja yang lain juga menyambi. Iya, biasanya mereka berkebun, biasanya begitu sih. Atau mungkin ada halangan urusan keluarga biasanya mereka. Kalau pengajar dari timur sendiri ada nggak, dari Papua sendiri teman-teman banyak nggak sih Pak Cek yang jadi guru gitu? Ya lumayan banyak ya. Mereka mulai jadi banyak yang mulai sekolah untuk jadi guru ya. Dan itu saya sangka itu tanda bagus juga untuk Papua, untuk kemajuan pendidikan Papua. Kalau literasinya gimana Mas? Teman-teman itu. Karena Papua ini kan punya banyak kota-kota sentral ya Pak Cek, ada beberapa titik ya. Jadi Pak Cek terhubung dengan sejumlah teman-teman literasi juga di Papua kan. Nah Pak Cek bisa cerita nggak bagaimana perkembangannya? Saya sangka perkembangannya itu ya lumayan artinya terus bergerak sih, karena ya makin banyak teman, makin banyak orang yang mulai mau konsen untuk bekerja, untuk ya volunteer kan, sukarela untuk memajukan itu pendidikan. Khususnya ya kalau kami di Ubruk itu banyak dibantu oleh para dokter, suster, mereka punya kepedulian itu. Macam yang sekarang kan di tiap malam itu kan suster, ada beberapa mereka buat jadwal, lalu mereka datang untuk bantu anak-anak untuk dampingi, belajar. Untuk belajar. Nah itu kami juga dibantu. Ini suster gereja apa suster rumah sakit? Suster rumah sakit. Rumah sakit ya. Jadi mereka minta kalau kami ada kesempatan kami bisa sodorkan jadwal, ya mereka datang. Ini Ubruk ini memang kota kecamatan ya, kota distrik kotanya. Itu kalau kabupatennya Jayapura. Kerom. Oh di Kerom ya. Kabupaten Kerom. Kerom jauh dari Ubruk. Ya 4 jam perjalanan. Oke. Jayapura yang di utara lagi pulau ini Jayapura ya? Ya makin yang di pinggir pantai di utara yang kota besarnya Jayapura. Jayapura. Lebih jauh lagi? Ya kamu lebih jauh lagi. Kalau dari Arus 1 jam begitu, 1 jam. Nah, terus gimana tadi hubungan Pak Cek dengan teman-teman di Papua yang terkait dengan literasi kita di isu-isu lain gitu? Kalau kami baru-baru ini saya dan beberapa teman yang kontak ya untuk ya latih menulis begitu. Mereka minta saya untuk ya, dampingi mereka. Sekarang sudah mulai ya di kota untuk ya latih tulis begitu. Karena di kota juga mengalami permasalahan sama. Mereka cerita di kota juga ada yang anak yang masih lupa huruf ya. Jadi masalah ternyata bukan hanya kami di kampung. Tapi di kota juga ternyata ada juga anak-anak yang belum tahu baca. Jadi saya juga kaget waktu itu. Wah, saya kira hanya di tempat asal kemana tadi ya, di Ubruk yang bermasalah ya. Kalau Dayu di mana? Dayu di Sorong. Dayu di Sorong. Kalau Herman? Dia di Kiai. Di Paniai. Iya. Artinya memang banyak teman-teman di Papua yang punya kesadaran literasi kemudian tetap memilih tinggal di Papua ya Pak ya. Dan beberapa teman-teman yang mungkin kuliah ke sekolah di Jawa kemudian balik ke Papua gitu ya. Jadi itu sisi baik juga ya untuk membangun dari dalam gitu ya. Bahwa sejumlah teman-teman ini kemudian beraktivitas dan tetap konsen di isu-isu tertentu misalnya pendidikan, literasi dan segala macam itu ya.
Misalnya Faiz sudah sempat ke sana juga kan ya? Iya, Sosol ya. Oh, Faiz ya. Di Sorong. Oh, Beliau itu kebanyakan beliau di Sorong sih. Tapi belum di Papua Pak Aceh nggak ketemu sama Faiz ya? Belum. Kalau di Papua kami belum pernah ketemu, tapi kalau di Jogja sudah. Nah, gimana dengan Balai Bahasa? Sekarang kita pindah lagi duduknya Pak Aceh. Nah, bagaimana dengan Balai Bahasa di Papua? Hubungannya Pak Aceh sekarang, atau ini mereka respon mereka terhadap perkembangan kesastraan di Papua? Saya kira respon mereka itu ya gimana ya, artinya makin baik lah. Mereka mulai bangun kerjasama dengan para pegiat literasi, begitu ada kerjasama. Dan ya misalnya saya baru-baru yang waktu itu ada bertemu dengan ini siapa ini, Ibu Esther. Oh iya. Kami bicara tentang rencana sudah saya pulang libur kalau saya bisa ya sering-sering tahun depan ya. Ya, sering singgah-singgah di kota untuk untuk bagi-bagi ilmu. Wah, sekarang anak guru deh ya. Ya, jadi ya saya sih di Ubruk juga itu tadi. Himpun anak-anak yang mau belajar menulis cerita, dan ya mudah-mudahan makin banyak adik-adik yang mau jadi penulis, khususnya mereka yang anak-anak asli Ubruk sana. Kan Pak Aceh kan 8 tahun ya ngajar ya, 2014 ya. Iya. Sekarang anak-anak yang paling ini angkatan pertama sudah di fase apa mereka? Yang dulu itu saya dampingi itu yang Carlos itu, sekarang sudah di SMA. SMA sekarang ya. Tapi tidak tahu lagi sekarang dia masih terus menulis atau tidak. Saya juga tidak. Ya, paling tidak kan mereka tidak harus jadi penulis ya, tapi paling tidak pengalaman Pak Aceh mengajar mereka juga paling tidak membantu mereka untuk menentukan pilihan. Ya. Gitu. Pak Aceh, tadi kan kita mau ngomongin bacain puisi kan? Nah, silakan Pak Aceh persiapkan puisi yang mau dibacakan. Oh iya ya. Saya baca puisi apa ya? Tahu. Saya suka sekali buat puisi ini. Oh ya. Cukup Kak. Oh, oke. Ini sepertinya sudah terus-terusan ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Oh ya. Pak, ini mainan Papa zaman kecil enggak? Tidak. Sana Papa lagi wawancara dulu. Tolong, ini caranya gimana? Yesus mati ditembak. Yesus sedang asik mengajar anak-anak bernyanyi mazmur. Peluru meluncur kena mata jendela dan jubah dan jantungnya. Darah tampias seperti air sungai hantam batu. Para murid lari seperti anak-anak babi hutan dikejar anjing. Sebagian terluka dan yang lain simpan dendam. Bagai kasuari, siap melakukan serangan balasan. Mereka lupa Yesus pernah bilang, cintailah musuh-musuhmu. Usai pemakaman, anak-anak jalan kaki ke kota, bertemu kepala sekolah, mengajak kepala dinas pendidikan, dan bertamu ke rumah bupati. Dan anak-anak tanya, siapa yang tembak mati kami punya guru? Tak cukupkah kalian menembaknya dengan gaji yang tak pantas untuk hidupku? Ubruk 2021. Wah, memang keren ya. Memang keren. Apa persoalan pendidikan ya Pak Aceh ya? Iya, persoalan pendidikan di mana saya coba mengangkat bahwa gaji menjadi salah satu penyebab kenapa banyak guru yang akhirnya kasih tinggal murid-murid untuk pergi berdulang emas, pergi buka kebun. Nah, itu biasanya yang selalu menjadi keprihatinan saya sendiri, itu guru-guru kontrak. Karena mereka gaji sudah
Ya menurut mereka sih itu tidak cukup. Iya. Biasanya berapa gaji guru kontrak, berapa rata-rata? Rata-rata biasa 1.500.000 sebulan ya. Sebulan. Tapi itu dibayarkan sekian waktu sekali. 6 bulan sekali. Biasanya kontrak dinas itu yang apa namanya sering mereka keluhkan. Nah, rata-rata guru dari mana Pak C? Biasanya guru dari NTT, dari Ambon. Mereka biasa. Kebanyakan guru-guru dari sana. Kalau biasanya itu sebelum mereka, maksudnya yang sebenarnya mereka ini sudah yang rajin sebenarnya, tapi karena tidak diperhatikan baik, makanya itu biasanya di sekolah negeri apa? Ada di sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta. Jadi kasusnya sama rata-rata? Ya, kasusnya sama. Idealnya gimana sih Pak C soal pendidikan di Papua ini? Menurut saya pemerintah kalau mau supaya pendidikan maju, kasih gaji itu jangan main-main, jangan hitung-hitung. Terus setelah kasih gaji bagus, kontrol. Jadi kontrol harus jalan. Nah, jadi kontrol mereka sehingga mereka tidak lebih banyak turun ke kota, karena kebanyakan itu turun ke kota dan lupa naik karena itu tadi mereka tidak dikontrol, tidak ditegur. Oh, dari sekolah, pihak sekolah pun nggak ada, pihak sekolah pun nggak memasalahkan. Mereka kan ya ini kan mau kemana ya, saya bilang maksudnya kontrol harus dari dinas. Kan biasanya kan ada pengawas. Nah, tugas-tugas mereka itu yang seharusnya kontrol guru ini bagaimana, dia seharusnya datang ke kampung lalu cek, lalu tanya masyarakat bagaimana dengan guru ini. Tapi ini kan jarang sekali untuk datang, untuk tanya-tanya. Bukan jarang sih, saya belum pernah lihat itu dari dinas datang tanya masyarakat tentang itu keaktifan guru-guru di sekolahnya. Nah, terus berarti mereka tetap absen gitu, ngisi absen? Oh itu ya tetap jalan. Ada kontrol tidak. Jadi mereka bisa saja ya saya tidak tahu ya manipulasi ke bagaimana itu mereka punya. Tapi bahwa sering kami mendengar keluhan. Atau gini Pak C, idealnya kan di sekolah ini kan kalau SD kan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Berarti paling tidak ada masing-masing satu wali kelas di setiap satu angkatan ya. Ada 6 guru minimal, terus nanti ada guru tambahan misalnya kayak ekstra guru agama mungkin ya, terus guru olahraga dan lain sebagainya gitu. Nah itu terpenuhi nggak? Itu tidak terpenuhi karena itu tadi kadang ada guru tetapi karena tidak dikontrol baik akhirnya dia kasih tinggal apa namanya murid dia ke kota ke tempat lain karena itu dengan salah satu alasan itu gaji. Tetapi kadang itu ada juga ya PNS yang sudah digaji oleh negara melakukan hal yang sama. Nah itu yang artinya saya melihat berarti ini tidak ada kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ataupun dari pusat. Di kota dia bekerja lagi? Nah ya kadang ya mereka buka kebun yang saya lihat dan dengar sih mereka. Nah karena saya ingat gini, ini kayaknya mungkin sama kayak dulu kan saya SD-nya SD Impres dulu, SD Impres nomor 64 Pasir Kota Terata namanya, saya masih ingat. Nah seringkali misalnya kasusnya kan begini, guru tidak masuk untuk 1 minggu gitu, karena nanti dia ada penataran di kota. Nah terus nanti diganti sama guru lain, dikasih tugas atau nanti dibiarkan kosong kelasnya, nanti ada guru lain yang saya ngasih tugas sudah gurunya lagi nggak ada lagi ke kota gitu. Nah kasusnya sama nggak? Atau dia meninggalkannya bisa sampai berbulan-bulan? Bisa saja berbulan-bulan. Atau di luar gaji apa? Atau mungkin karena lingkungannya mungkin dia tidak betah karena di kampung tidak ada sinyal segala macam. Itu problem nggak? Menjadi problem nggak biasanya? Kalau dulu saya sering mendengar itu jalan belum masuk, sinyal belum ada, itu saya sering dengar. Tetapi sekarang kan
sinyal sudah ada, jalan raya sudah ada. Ah, Terus alasan apa lagi? Maksudnya kita mau kasih alasan apa lagi? Oke. Nah itu yang artinya di kemudian hari saya mulai, oh berarti ini kontrol dari pemerintah yang tidak ketat. Artinya dia tinggalkan pun nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah, no problem. Ya, paham. Oke. Dan anak-anak ya tinggal mengeluh di belakang-belakang. Saya sering mendengar mereka sudah pakai pakaian rapi, sudah mandi bagus, sudah pokoknya semua sudah rapi. Itu benar-benar ada yang kosong sekolahnya, nggak ada guru sama sekali. Ya kadang itu kosong betul. Sama sekali nggak ada guru. Kadang itu kosong betul, dan anak-anak hanya kejar belalang, kejar bola, kejar teman-teman. Biasanya saya sering dengarnya ini Pak C, misalnya tenaga guru yang kurang. Saya berasumsi bahwa mungkin memang karena nih Papua nih jauh nih aksesnya ke kota, jadi orang nggak mau mengambil nggak usah di sana ngajar gitu. Artinya kondisinya nggak begitu berarti kan. Jadi jumlah guru mungkin bisa sesuai ya. Menurut saya bisa sesuai kalau misalnya pemerintah sebelum bangun sekolah dia harus survei dulu, kira-kira kita punya daerah ini dia bisa kontrak berapa tenaga guru ya. Lalu kita mau buka nih sekolah, kira-kira cukup tidak. Nah mereka harus melakukan itu survei kecil begitu. Tidak bisa karena proyek lalu ya sudah kita buat sekolah. Kadang itu sekolah murid tidak cukup, seharusnya murid tidak cukup. Tapi karena ya itu tadi proyek. Oke. Ya bisa saja proyek ya sudah. Biasanya ditaruh di tengah perkampungan berarti kan, di antara satu misalnya di antara dua kampung. Iya. Itu ya modelnya. Hampir ya di antara satu kampung. Bisa saja satu sekolah ini untuk dua kampung tapi yang berdekatan, model begitu. Atau ide tadi soal murid tidak cukup, apa memang sesedikit itu siswanya, atau memang karena mungkin jumlah penduduknya memang terbatas gitu, tapi sekolah tetap harus berdiri nih gitu. Ya karena murid memang penduduknya itu sedikit. Jadi model begitu kan harus ada, misalnya nih satu sekolah di kampung sebelah, dia punya murid yang sedikit. Oh berarti di sana kita hanya bukan dirikan sekolah kita itu yang sekolah satu atap begitu. Jadi dia di bawah kontrol dari sekolah induk. Jadi kita tidak seenaknya ya di sana karena dengan alasan jauh ya kita buat sekolah di sana. Baru nanti siapa yang mau mengajar di sana? Siapa yang mau jadi guru di sana? Nah itu juga harus melalui itu. Ya survei, lalu coba bertanya tentang ini, sebab bagaimana akibat kalau kita buat satu sekolah di situ, apakah cukup, apakah memenuhi atau tidak. Kalau internalnya Pak C, kayak di murid sendiri, apakah pendidikan itu bisa diarahkan ke menjadi itu anak-anak ya, itu utama mereka gitu, pekerjaan utama mereka adalah belajar gitu. Atau karena gini juga, saya dulu waktu masuk ke sekolah saya ada 24 orang kalau nggak salah, satu angkatan dengan jumlah anak yang tinggal kelas segala macam. Tapi ketika lulus kami cuma 16 orang kalau nggak salah itu segitunya. Jadi ada yang kelas 4 berhenti, dia akhirnya melaut, ada yang kelas 5 berhenti 2 tahun 3 tahun kemudian dia menikah gitu. Nah itu juga biasa terjadi di sana sih. Misalnya mereka ini angkatan dari kelas 1 20 orang, nanti dalam perjalanan waktu mulai gugur habis. Nah, faktornya apa biasanya Mas? Biasanya karena itu tadi, yang pertama itu tadi ketidakhadiran guru. Jadi misalnya mereka dikecewakan. Bagaimana ketika mereka datang, sudah berkali-kali datang baru guru tidak ada, akhirnya mereka pulang. Akhirnya mereka merasa buat apa sekolah? Lebih baik kita masuk ke hutan, kita pasang jerat, kita molo. Itu kan jauh lebih efektif ya, dan berguna ya. Hidup. Iya. Itu mereka di hutan memang mereka hidup. Iya. Nah, kalau ini Pak C, skala swastanya apa aja? Misalnya biasanya banyaknya dari yayasan apa? Dari kalau di swastanya itu dari Yayasan Pendidikan YPPK. Itu dari di Keuskupan Jayapura. Itu gak bisa kontrol juga sekolah-sekolah kayak begitu. Ini
Saya juga tidak bisa terlalu tahu karena saya tidak bukan orang yayasan, tapi yang saya sering lihat artinya kontrol tidak jalan. Jadi nggak apa-apa guru nggak masuk. Kontrol tidak jalan maksudnya begini, mereka maunya menurut saya sih, ya mereka sering-sering lah datang untuk bertanya dengan para orang tua misalnya, tanya bagaimana di sini. Kira-kira kita harus bagaimana kerjasamanya, bagaimana supaya guru-guru ini bisa betah. Kan begitu kan harus turun beberapa hari, tinggal dengan masyarakat beberapa hari, baru tanya. Nah kadang-kadang kan datang hanya datang sepintas habis itu turun ke kota. Bagaimana mau tahu tentang persoalan, misalnya itu tuh. Kalau kita mau tahu persoalan di lapangan ya kita harus turun dan tinggal berminggu-minggu di situ untuk mengamati, untuk bertanya dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kendala mereka tidak naik atau bagaimana ya, mungkin ya transportasi dan ya mungkin itu sih. Ditambah lagi dengan gaji yang tadi ya, jadi tembak dengan gaji yang kecil ya. Kalau pengalamanmu sendiri Pak C, yang dulu di sekolah itu dari model sekolahnya satu atap atau induk ya? Kalau saya punya itu induk satu. Untuk satu kampung itu dia punya sekolah itu untuk menampung anak-anak di beberapa dusun. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dusun. Jadi 4 dusun yang tinggal di berjauh-jauhan itu anak-anaknya sekolah di sini. Di situ. Yeah. Cuma persoalannya kadang-kadang anak-anak kan tinggal agak jauh nih dari dusun. Nah, untuk mereka datang ke pusat sekolah, nah mereka harus tinggal di situ karena kalaupun tinggal di kampung, mereka mau makan apa, sementara mereka punya orang tua kan di dusun jauh ya. Jadi mau pulang pergi kan. Nah, itu gimana itu mengatasi problem? Nah, itu yang mengatasi itu yang kita dirikan kelas-kelas jauh itu. Kelas-kelas jauh. Nah, misalnya di sini untuk kelas jauhnya di dusun sebelah ya kelas jauh 1, 2, 3. 3 atau 1, 2, 3, 4 nih. Nanti kelas 5, 6 baru ke induk ke sekolah. Jadi harusnya penyelesaiannya begitu. Jadi guru dari kelas induk dia harus pergi mengajar di kelas itu, kelas jauh itu. Kelas jauh ya. Tapi jadi jemput bola dia harus jemput bola. Tapi persoalannya kan di kelas induk saya tidak ada guru, bagaimana mau ke? Iya. Jadi memang menurut ya kita harus kerjasama. Jadi orang tua dari yayasan, dari pemerintah, dari para guru, kita sering-sering harus kumpul sih untuk bertanya persoalannya di mana sampai begini. Dan bukan dikumpul di hotel atau di kota. Kamu harus datang ke kampung apa untuk masalahnya. tanya. Artinya gini, tadi kan di satu sisi kita ngomong soal peran bahwa ada sekolah, ada lembaganya, tapi kemudian kan tidak diawasi dengan ketat gitu ya. Nah, dengan masyarakatnya sendiri gimana? Kalau misalnya kesadaran masyarakat soal pendidikan gitu sudah bagus atau memang nggak penting sekolah sih gitu? Atau karena mereka ngapain sekolah orang gurunya nggak ada? Nah, ngapain sekolah kalau gurunya tidak ada? Ya memang mereka sudah sampai tingkat itu. Dan kalaupun mereka mau memaksa anak untuk pergi sekolah, kadang ya mereka paksa anak, tapi begitu anak tiba-tiba kan kosong, guru kosong. Jadi bagaimana kita tiap hari ke sana, kita siap ini dari rumah sampai sana dan guru tidak ada, kecewa. Akhirnya ya kekecewaan itu ditumpuk sampai terakhir ya mereka merasa sekolah itu tidak penting. Buat apa ke sekolah? Nah, biasanya mereka bercerita bahwa dulu pada zaman Belanda itu kontrolnya ketat. Itu kalau pernah ada satu pastor katanya gurunya lama 1 bulan kan di kota, waktu itu masih satu kabupaten dengan Jayapura. Dia naik dengan pesawat. Begitu naik begini, tiba di sini pastor Belanda itu langsung suruh dia besok kau angkat kau punya barang-barang kau pulang. Nah itu ya harus begitu sih, kontrolnya harus begitu tegas. Dengan begitu kan orang takut. Orang takut. Kalau kita buat ini nanti saya bisa dapat. Sekarang ini kan orang ya sudah
kita kerja tidak kerja ya gaji jalan biar datang terlambat model Iya, gitu. iya, iya. 6 bulan sekali terima 6 uang. bulan tidak apa-apa, yang penting saya Jadi kelas kosong ya. ya Gurunya tidak ada, muridnya juga tidak datang. Oke. Kamu sendiri ngajar apa, Pak? kalau Dulu. Kita ngomongin dulu. Nah, masa lalu nih. Kita akan ngomongin masa lalu di Pak. kalau dulu saya mengajar baca tulis, lalu mengajar ya agama. Oke. Belajar bapak kami. Oke. Bapak kami Oh, tanda salam. guru agama gitu Guru ya? agama. Biasanya sore mereka datang di semoga mereka datang belajar ya didampingi. Waktu di luar sekolah formal ya? Iya, Oh, tetap ada penampilan anak-anak ya? Lalu sekarang kan sudah lebih banyak di pastoran, tugas pastoral nih. Jadi tapi tetap mendampingi anak-anak yang datang belajar sore. Kira soleh. Bagus juga. belajar malam. Jadi yang sore-sore itu yang anak-anak SD mereka itu, anak-anak kecil, anak-anak PAUD mereka datang itu ribut-ribut Baca tulis mulai mewarnai apa semua di pastoran itu. Nah, lalu malam itu nanti yang anak-anak SMP didampingi untuk belajar. Baru-baru kami sudah dapat ya teman-teman dari petugas kesehatan, mereka juga mau datang untuk jadi bantu guru. tadi ya. Jadi guru tiap malam aku bantu. Giliran dari puskesmas akan mengajar. Nah, jadi bisa anak-anak bisa tidak bosan lihat saya punya muka atau siapa. Mereka juga sering lihat ada pemantri, ada suster, jadi ada. Ya. Nah, dalam posisi itu bagaimana peran puisi? Nah, jadi saya menulis ini kan dulu itu kan ada saya sering mengeluh nih ke Dayu Rifanto. Yeah. Aduh begini, aduh supaya dia bilang Pak Guru tulis supaya orang tahu, semakin banyak orang tahu, bukan hanya saya sendiri yang tahu. Akhirnya sudah saya menulis puisi. Dan ya peran puisi ya itu untuk menyuarakan suara-suara anak-anak, suara-suara orang tua, dan suara guru-guru yang tidak gajinya juga tidak diperhatikan. Kenapa tidak tulisan lain kayak opini, kayak SIS ini, gitu, catatan gitu? Kenapa puisi pilihannya? Sedang belajar ini, karena ya? sedang belajar ini. Saya ingin mau menulis ini, tapi kok tiba-tiba jadi puisi. Sebagai seorang ini Pak C, mahasiswa filsafat, apa arti puisi buat dirimu? Arti puisi untuk saya itu sebagai apa ya? Oh ya, saya mencerita sebelum kira-kira dari pengalaman ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dulu kalau saya lagi sakit kepala karena kepikiran, saya ambil puisi lalu saya baca, dan ketika itu saya sembuh. Kepala sembuh. Nah, ini puisi Tendra dan puisinya salah satunya salah satunya Bang Tendra dan Mas Jokpin. Jadi saya nah itu kan kalaupun saya akhirnya itu efek dari membaca puisi ya. Lalu efek dari menulis puisi saya merasa langsung lega. Jadi apa yang saya tampung, saya lihat saya tidak suka ini. Macam mau merontak, mau ambil batu mau lempar mau berteriak tapi dengan menulis puisi saya rasa lega. Jadi itu macam ya tempat saya untuk bercerita, untuk mencurahkan isi kepala dan hati dan kegelisahan saya. Iya. Berarti dia sebagai obat juga ya? Iya. Sebagai obat dan iya. Oke. Biasanya Pak C, di tempat-tempat yang lumayan sepi biasanya kita kan merindukan sesuatu gitu. Nah, dalam kondisi di apa namanya di sana di pedalaman gitu, apa yang paling sering Pak C rindukan gitu dari yang di luar gitu? Saya merindukan yang pertama ya kampung halaman ya. Merindukan kampung halaman, orang tua. Lalu merindukan juga ya teman hidup, kalau bisa ya teman hidup. Untuk bisa ya sebagai kawan untuk bisa sepasang kasuari.
Oh, itu sudah yang akhir-akhir ini saya merindukan. Lalu hal lain saya juga ingin merindukan ya suatu saat misalnya anak-anak yang sementara kami dampingi ini ya suatu saat mereka bisa jadi ya bukan jadi apa menjadi lebih baik dari situasi yang sekarang dan ya menjadi lebih baik dari saya sih. Iya, iya. Berarti Pace akan tetap di Papua ya? Iya. Untuk jangka waktu tertentu ya? Jangka waktu tertentu. Iya. Dulu awal-awal kan saya datang kan ada satu bapak nih tanya, Pak Guru berapa tahun di sini di kampung ini? Saya jawab 10 tahun. Sekarang kan baru 8 tahun. Oh, baru 8 tahun baru ya. 8 tahun. Jadi tapi sudah sangat Papua Pace ya? Ya. Ya. Tidak butuh waktu lama untuk menjadi warga setempat. Kalau kita benar-benar turun dan menjadi bagian, merasa jadi bagian kan. Ya, memang persoalannya kita harus turun dan tinggal dengan mereka, kenal mereka. Kalau kita mengenal mereka, bicara mereka dari kota ya tidak kena atau mengambil keputusan untuk mereka dan kita lihat dari jauh dari kota tidak kena dan banyak hal yang terjadi seperti itu. Keluarga, pertama keluarga. Pace kan setelah 2017 kan sudah sering sekali ke keliling-keliling. Tidak kalau sebelumnya mungkin menetap di sana ya. Iya. Nah, setelah 2017 kan setelah jadi penyair, Pace kan sering dapat undangan keluar kota. Nah, kenapa tidak singgah? Nah, itu. Jadi saya ini sering kalau di Jogja saya berkabar, aduh saya sementara di Jogja ini. Lalu orang tua nanya, aduh kapan singgah? PHP aja. Saya hanya bilang nanti ini yang sampai ya tahun ya saya setelah dari Jogja saya ke Surabaya dan Surabaya saya akan pulang. Sekarang ini ya, baru sekarang ini ya. Karena sudah punya misi yang lain juga kan. Tidak tulus pulang. Oh iya. Oke, sekarang pasangan hidup. Kamu di SMA apa seminari ya? Oh iya. Boleh pacaran? Dulu ya saya pernah jatuh cinta dengan satu ya itu yang membuat saya setelah saya jatuh apa saya mau omong tuh saya mau omong begini saya malu, saya kan pemalu. Akhirnya sudah saya tulis di catatan harian saja. Tidak pernah sampai ke dia? Tidak pernah sampai ke dia. Teman sekolah? Beda sekolah. Kalau di sekolah ini cuma laki-laki semua. Kalau di seminari kan ada laki-laki semua. Nggak ada larangan untuk pacaran itu nggak ada ya? Ada larangan sih. Ada larangan juga, cuma ya kadang ya kami sembunyi-sembunyi begitu. Kami sembunyi, berarti pernah? Mereka teman-teman yang sembunyi atau kami? Kami. Oh, berarti pernah sembunyi-sembunyi. Tapi kan tidak semua kami. Iya. Berarti pernah. Terus kuliah? Kuliahnya di Ledlero di. Iya, maksudnya soal asmara ini. Pernah punya? Oh iya, kalau kuliah itu waktu itu saya. Sudah jadi Don Juan? Belum. Waktu itu saya masih malu-malu sih, tapi ya tahu toh ya malu-malu tapi akhirnya mau omong malu, akhirnya sudah hanya tulis di catatan harian. Nah, itu yang membuat saya bagus juga waktu itu. Kalau saya bikin yang lain berarti saya merasa dirimu jadi Rangga ya kata Mas. Apa dengan cinta. Nah, sampai yang hari ini saya masih ingat itu sosok yang membuat saya kok menulis terus itu. Cinta pertama itu. Sepertinya. Nah, itu yang membuat saya tulis. Sampai suatu hari dia kontak saya. Dia kontak begini. Pace. Dia panggil Pace. Sudah Pace itu. Nah, waktu kan saya dia bilang, nanti datang ke timur bawa ke kopi buku dulu. Saya mau baca. Saya aduh, ini dia tidak tahu bahwa dulu ini dia yang bikin saya bisa artinya salah satu. Iya. Ya sebagai inilah ya sumber inspirasi. Lah ya. Jadi itu bukan menjadi bayang-bayang sepanjang hidup ya maksudnya. Iya. Jadi dalam waktu dekat ada rencana menikah? Iya sih. Dalam waktu dekat. Sudah tua ini. Iya. Jadi pulang juga dalam rangka bagian dari posisi itu ya. Ya mudah-mudahan dilancarkan ya.
Apa waktu ini Pak C, selama di Papua dengan siapa paling sesama penulis ya, dengan siapa paling banyak dulu berinteraksi sebelum Mastera dan segala macam ini? Berinteraksi dan penulis Bang Tendra. Cuma Tendra. Oh, itu sudah mau komunikasi. Maksudnya Ya? sebelum Mastera itu dan Tendra. Bang sudah komunikasi. Kami sudah chattingan lalu itu. Dia sempat muat di puisi saya di Facebooknya saya kira. Yang mau mengajak Noken, pokoknya ada satu lalu dia kasih tahu atau saya. puisi manusia utama itu dia ngobrol denganmu juga sempat ngomong? Enggak ya, dia pernah cerita soalnya manusia utama ini saya konsultasi. Dia pernah kirim puisi itu ke Papua. Lalu saya bagi nih, kan kirim 2, saya kasih 1 untuk ada satu anak yang memang suka baca puisi, itu suka tulis juga, saya kasih dia, lalu 1 untuk saya. Oh, itu sudah jadi bukunya ya? Buku sudah jadi ya? Oh iya. Kalau itu tadi ya sering berinteraksi, kirim. Lalu siapa lagi ya? Mario. Oh, Mario. Mantap ya. Itu di Facebook apa? Facebook. Oh iya. Itu. Saya kirim lalu dia kasih masukan. Ya saya masih ingat itu. Dia bilang, ini masih bau-bau Jopin ini. Oh, Mario bilang. Dan memang betul setelah saya Mario sudah penyair terkenal waktu itu ya. Waktu itu. Sudah besar ya. Sudah. Ya. Terus Mastera kenapa bisa ikut dulu? Itu kan sebenarnya jadi pintu gerbang ini juga ya, pintu pembuka ya. Pintu pembuka. Nah itu tadi kebiasaan saya itu kan kirim puisi-puisi itu lewat SMS kirim. Begitu saya biasa kirim ke Kakak Dayu. Nah Kakak Dayu ini yang dia bisa ketik. Setelah diketik kan ditampung banyak ini, dia mulai tidak tahu dia dapat informasi dari mana bahwa Mastera ada buka. Oh, kamu sendiri? Kamu nggak tahu? Saya sendiri tidak tahu. Oh, terus. Wah, ini seru nih. Nah, dia kirim, terpilih nih. Kamu tahu nggak kalau terpilih? Sempat dia bilang nanti Pak Guru nanti akan dapat telepon ini. Pak Guru terpilih. Jadi tunggu saja. Tapi kamu tahu Mastera apa, Cek? Saya gelap Mastera. terus. Apa kebanyakan Mastera? Kamu cari-cari ya, Baca? Cari itu. Lalu cari lagi ya Mahwi Air Tawar. Oh, dia panitia ya. Ini terkenal nih. Bang Mahwi kok nama orang atau nama inisial saja? Mahwi Air Tawar. Kan ada air tawarnya toh. Oh, belum kenal nama itu juga? Oke. Penasaran ya? Penasaran nih. Oh, ternyata betul dia punya air. Terus yang ngontak siapa? Yang ngontak waktu siapa ya? Pokoknya ada saya di telepon. Bukan kasih kabar bahwa kamu terpilih. Siap untuk ke Jakarta. Waktu itu saya dapat informasi saya di Halmahera. Oh, tuh ke Halmahera waktu itu. Acara apa? Antar anak-anak untuk sekolah. Oh, ngantar. Jauh sekali Halmahera. Iya. Jauh. Naik apa kapal? Sekolah melanjutkan sekolah ya, mereka. SMP. Dari Papua itu. Dari Papua. Oh. Pulang lagi ke Papua. Tidak pulang ke ini, ke timur. Ya. Dan langsung terbang dari Papua baru ke Jakarta waktu itu. Di ongkos pakai Garuda ya? Ya. Saya ingat itu. Jadi itu sore ya datangnya, malam ya? Malam. Datang satu orang kekar besar begini, rambut keriting, bawa 2 atau 3 orang pasukan, tukang pukul. Wah, ini siapa dia? Dia berkenalan dengan suara yang dingin ya, Godi Usnad gitu. Wah, ini salah satu peserta nih gitu. Malam itu kita duduk di lapangan badminton ya. Kita membicarakan Jokpin ya. Tapi begitu Jokpin datang, kamu nggak mau ngomong ya, Pak? Tapi itu salah satu event awal ya berarti ya untuk Sastra. Ya, setelah 2017 saya 2018 dapat lagi, 2019 dapat lagi. 18 apa? Gramedia apa namanya itu yang diundang Gramedia untuk baca puisi itu. Oh, di mana? Jakarta juga? Di Jakarta juga. Garuda lagi? Ya Garuda. Terus ini yang Borobudur? Ya 2019. Oh, 19 Borobudur. Borobudur. Oh, bareng ya? Iya, bareng. Hanya Garuda lagi? Tidak. Kalau yang Borobudur itu apa namanya itu kapal laut karena mereka
katanya mereka tidak punya apa namanya biaya untuk Canggih. 2020 Ubud ya? Ubud. Makassar? 21. Oh, tahun ini belum? 22 ya, ada 22 ini foto. Oh, oke. Iya. Sekarang makin banyak. Jadi 2023 tambah banyak undangan. Kalau tidak acara sastra ya. Akhirnya lupa fotografi. Iya. Lama-lama lupa mengajar untuk anak-anak ini. Aduh. Bahaya. Bukan tinggal di kota tapi ini terbang terus ini Pak Guru Iya ini. nih. Wah, ini cuma numpang. Ini memanfaatkan lokalitas aja ini. Nah, kadang saya berpikir begitu juga. Kadang saya berpikir, aduh, jangan sampai orang Pak Guru ini memanfaatkan lokalitas apa semua. Jadi macam dengan begitu saya berpikir, kalau begitu saya harus buat apa untuk anak-anak begitu. Artinya dari saya sendiri, saya tidak hanya mengambil, tetapi saya berusaha untuk bagaimana membuat masyarakat, membuat anak-anak khususnya kamu harus berbuat sesuatu. Ya, kamu kan tidak menjual itu, Pak C. Kamu tidak menjual itu. Kamu kan diundang sebagai penyair gitu. Maksudnya kamu tidak menjual misalnya, saya ini bertahan hidup di pedalaman demi anak-anak kan begitu toh. Menjadi proposal bukan itu kan ya. Saya kira tidak ada persoalan sih. Memang apa yang kamu dapatkan hari ini saya kira juga itu efek dari buah dari apa yang kamu kerjakan bertahun-tahun gitu sebagai seorang pengajar, sebagai seorang penyair, sebagai seorang calon fotografer, sebagai seorang aktivis, calon aktivis. Jadi ya saya kira itu buahnya. Memang akan sampai di situ karena kalau tidak begitu juga kamu merasa tidak melakukan apa-apa gitu. Yang penting kan titiknya tidak merasa cukup atau merasa puas gitu dan merasa harusnya memang begini kan, bukan itu. Itu sih baca. Bacalah satu puisi lagi Pak C. Oh, ini menunggu keberangkatannya. Wah, bagus nih puisi kayaknya nih. Di Ubud juga nih. Menunggu keberangkatan. Aku duduk di bangku bus menunggu keberangkatan. Di luar kepulan asap kendaraan bikin bronkitisku kambuh. Bising kota bikin sepi di hati. Seperti Kairil dalam senja di pelabuhan kecil masih pengap harap. Malam telah lama datang dan bus sebentar lagi berangkat membawaku dan bangku-bangku kosong. Tapi mengapa kau tak kunjung datang dan memelukku dari belakang? Jogja 2019. Kamu menunggu siapa Pak C? Menunggu siapa waktu itu? Pokoknya waktu itu saya lagi menunggu saja. Berharap seorang datang dan memeluk dari belakang ya. Menunggu seorang datang. Ternyata kamu bisa menulis puisi romantis juga Pak C. Ada rencana bikin buku ketiga? Ya sih ada rencana. Cuma saya harus kasih jeda istirahat sebentar dulu. Awal saya ingin kolaborasi dengan anak-anak sih. Kolaborasi karena sudah ada beberapa anak-anak yang sudah tulis cerita ini. Sudah tulis cerita, sudah kirim. Nah disitulah saya bilang bagaimana kalau Pak Guru dan murid sesekali berkolaborasi. Jangan hanya tiap kali hanya Pak Guru saja, Pak Guru. Terus proyek berikut yang direncanakan tahun depan 2023? Foto. Menulis foto dengan mendampingi anak-anak. Nah, kenapa tertarik dengan foto? Awalnya sih tidak tertarik ya. Tapi karena itu tugas. Nah, ketika saya turun lapangan dan saya mulai foto-foto, saya makin tertarik. Nah, tertariknya begini. Saya bisa lebih mengenal mereka, mengenal kampung, objek. Misalnya saya foto dengan satu anak, itu berarti saya harus
bercerita banyak dengan depu orang tua, bercerita banyak dengan dia dan lain sebagainya. Saya memang saya yang awalnya tertutup, tidak berani, saya akhirnya jadi makin berani untuk bertanya, untuk lebih dekat lagi ya. Lebih dekat. Siapa kalau foto siapa yang menginspirasi? Siapa ya saya biasa lihat dulu yang tahun 2007 ya. Pameran di kampus saya itu Bang Oscar Bong Tigo Kak. Pokoknya dia ada di pameran foto-foto itu. Hitam putih waktu itu. Jadi saya penasaran foto-foto yang begitu. Tapi waktu itu kan saya masih tapi keren sekali. Saya lihat ada. Nah, di kemudian hari baru itu yang namanya foto bercerita. Foto yang narasi ya. Ada narasi. Artinya kamu tertarik dengan foto yang selain foto dan dia juga ada narasinya gitu. Iya. Kayak esai foto gitu. Apa tematik, mau bikin jadi tematik atau dia acak aja? Jadi tematik lah. Saya nanti lebih akan melihat dunia anak, dunia mama, itu mereka persoalan hidup, terus dengan hutan, dengan kebudayaan. Saya coba untuk mencari tahu itu. Karena kadang-kadang itu juga foto apa yang saya tanya, tiba-tiba saya juga dari situ saya bisa menulis puisi lagi. Begitu. Saya jadi menemukan bahan untuk selain foto, ini juga saya kira baik juga untuk dipuisi selain foto. Menarik. Mudah-mudahan itu menjadi kerja serius dan kita bisa melihat hasilnya di tahun-tahun mendatang ya Pak Ce ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ce, sukses selalu. Amin. Lancar terus. Ini pulang, habis itu baru ke Papua lagi. Iya. Pertengahan Januari saya sudah ke Papua. Ke Papua lagi. Oke. Sekarang pulang naik Garuda ya? Ya. Okay. Pulang naik kapal laut. Terima kasih banyak Pak Ce, sukses selalu. Sukses selalu untuk JBS juga. Salam.